Ya baik, Shalom. Kita akan mulai dengan acara ibadah kita. Untuk itu teman-teman yang masih ada di luar halaman gereja bisa mengambil bagian di dalam gedung gereja. Kami atas nama Badan Pelayan PAM Jemaat GKI Maranatha Kota mengucapkan selamat datang kepada rekan pemuda-pemudi GKI Klasis Manokwari, baik yang telah hadir di sini maupun yang sedang mengikuti siaran langsung dari rumah, bahkan dimanapun berada. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Badan Pengurus KKP Klasis Manokwari, BPBP PAM yang telah hadir, serta Ibu Pendeta Ayatanoi yang telah berkenan hadir dan yang akan memimpin kita lewat kebenaran firman Tuhan di saat sore ini. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga kita semua masih ada sampai hari ini. Tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan untuk membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tetapi di hari ini kita secara pribadi mau membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema di saat sore ini yaitu bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhan. Saya akan membacakan susunan acara kita di saat sore ini, yaitu yang pertama pembukaan yang telah kita lalui bersama, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat atau yang terakhir penutup. Ya baik, teman-teman yang ikuti siaran langsung bahkan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat beberapa pujian, yaitu pujian yang pertama, kita bertemu lagi, pujian yang kedua, sungguh ku bangga Bapa, dan pujian yang ketiga, sungai sukacitamu. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi.
Teman-teman yang di rumah, bahkan yang ada di dalam gedung gereja, masih semangat? Masih. Iya. Pujian yang berikut yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sekali lagi, sungguh ku bangga Bapa. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan teman-teman duduk kembali. Kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan.
Untuk menjemput pemimpin liturgi, kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Shalom. Saya mengajak rekan-rekan pemuda yang berada di gedung gereja dan mengikuti live streaming, dipersilakan berdiri. Panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Nyanyian pembuka, nyanyian rohani 3, ayat pertama dan ayat kedua, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Roh
Votum dan salam. Ibadah persekutuan anggota muda Klasis GKI Manokwari yang terjadi pada saat ini, kiranya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan yang kedua, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji Dia pemurah-benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Kita masuk pada puji-pujian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi, Kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu akan bersorak-sorai. Rekan-rekan pemuda, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Untuk menyambut pelayan firman, kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku. Rekan-rekan pemuda dipersilakan berdiri. Kusiapkan hatiku
Kami bersyukur tetap menikmati hidup sampai hari ini dalam kasih-Mu Bapa. Dan di hari ini sesungguhnya kami rindu pun mendengar kebenaran firman. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh mau mendengar firman-Mu, mendengar secara serius, dan berusaha untuk melakukannya dalam hidup kami di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya persilahkan saudara-saudara duduk. Sesuai dengan bacaan dari KKP Klasis Manokwari, bagian firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Yosua pasal 1 ayat 1 hingga 18. Kita baca sama-sama. Saya akan membaca ayat ganjil, saudara-saudara membaca ayat genap. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan bukit Lebanon sebelah sana sampai sungai besar, hingga sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada untuk pasukan bangsa itu, katanya, Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Pada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang sebelah itu, berkata Yosua, demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri, dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang diperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan manapun kami akan terus duduk.
Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-Mu. Hanya Tuhan Allah-Mu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintah-Mu dan tidak mendengarkan perkataan-Mu, apapun yang Kau perintahkan kepadanya, ia akan dihukum mati. Hanya kekuatan dan kekekalan bagimu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam kuasa kehendak firman Tuhan. Pujian bagi Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Apa kabar? Rekan-rekan pemuda, apa kabar? Biasa-biasa saja? Loh, jawabnya luar biasa juga, biasa-biasa saja. Tadi nyanyinya sukacita, tapi saya lihat begini dong, nyanyi biasa-biasa saja. Ya. Pemuda itu harus memiliki spirit dan semangat Kristus harus ada di dalam diri. Sebab ketika Kristus ada di dalam diri kita, semangat itu harus keluar untuk ditunjukkan di dalam hidup kita semua. Saya senang sekali hari ini bisa berdiri di sini dan melayani ibadah PAM tingkat klasis. Walaupun tidak semua bisa hadir karena situasi kota kita di tengah pandemi global COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa saudara yang hadir maupun yang mengikuti di rumah, kita semua ada dalam persekutuan kasih bersama Kristus. Nah, hari ini dari pembacaan ini kita diberikan tema, saya pun diberikan pembacaan dan tema dari KKP Klasis. Temanya, bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhan. Bukan ambisi dan hasrat pribadi yang harus diikuti, melainkan kehendak Tuhan. Saya pikir-pikir kata ambisi ini ulang-ulang. Lalu saya mau tanya kepada saudara-saudara semuanya, sebelum saya melanjutkan khotbah. Apakah saudara punya ambisi? Punya atau tidak? Siapa yang tidak punya ambisi? Saya juga punya ambisi. Ya. Kalau orang yang tidak berambisi, yang tidak punya ambisi, akan sulit untuk mencapai apa yang dia mau. Akan sulit mencapai apa yang dia inginkan. Nah, kita bicara tentang ambisi sedikit dulu. Kan sering kali kita dengar begini, ada orang yang bilang, kok terlalu ambisi sampai? Iya toh? Terus nanti bilang, dong itu terlalu ambisimu. Dan itu sering sekali dikonotasikan ke hal-hal yang negatif. Jadi orang yang memiliki ambisi itu orang yang negatif, yang tidak bagus lah, begitu. Nah, apakah menjadi orang yang memiliki ambisi itu salah? Tidak. Kalau salah berarti semua yang tadi bilang saya punya ambisi itu salah semuanya, ya. Apa itu ambisi? Ambisi kalau kita lihat kalau dari dalam bahasa Inggris ambition yang berarti desire to achieve something. Keinginan untuk mencapai sesuatu. Nah, ambisi ini adalah keinginan untuk mencapai sesuatu. Misalnya, dia punya ambisi anak-anak PAM klasis GKI Manokwari akan mengikuti pertandingan bola kaki setanah Papua PAM. Dan PAM klasis Manokwari punya ambisi untuk menang. Kalau dia punya ambisi untuk menang, dia pasti berlatih dengan kuat. Dia akan berjuang supaya dia bisa menang. Ini berarti ambisi adalah sesuatu yang positif. Kalau saya tidak punya ambisi, bagaimana mungkin saya berjuang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan? Bagaimana saya berjuang untuk tujuan saya di sana? Bagaimana saya bisa mencapai? Sebab kalau tidak ada ambisi otomatis tidak ada semangat. Ya toh? Saya berambisi untuk menang di situ. Pasti saya akan memiliki semangat, saya akan mengatur strategi dengan ketat, saya akan berlatih dengan ketat untuk mencapai hal di sana. Tapi kalau saya tidak punya ambisi, ya sudahlah, mereka saja yang menang Tidak usah latihan terlalu repot-repot. Ya. Dan bagaimana mungkin kalau saya tidak punya ambisi, saya bisa mencapai hal tersebut? Sama seperti misalnya, saya harus
menjadi ini. Tapi kalau saya tidak punya ambisi untuk mencapai apa yang mau saya jadi, bagaimana mungkin saya bisa mencapai tujuan? Lalu ambisi seperti apa yang salah? Nah saudara, ambisi yang salah adalah jika ambisi itu mendatangkan dosa bagi kita. Misalnya, seperti tadi, kami ingin menang di pertandingan. Ambisi saya untuk menang, tapi saya memakai cara yang lain, bayar juri lah, main curang lah, itu ambisi yang salah, yang mendatangkan dosa. Saya punya ambisi untuk menjadi punya jabatan sebagai pimpinan, tetapi cara yang saya pakai adalah menjatuhkan orang lain. Ini ambisi yang salah, yang mendatangkan dosa. Itu berarti bahwa ambisi adalah sesuatu yang baik jika ia ada pada koridor yang baik. Jika ia ada dalam jalan yang baik, jalan-jalan dan cara-cara Tuhan. Nah, kalau misalnya supaya ambisi saya bisa jalan dengan baik untuk capai tujuan, maka ada beberapa hal. Misalnya, saya ingin mencapai sesuatu, maka saya tidak boleh melupakan persekutuan. Jangan sampai ambisi kita untuk mencapai sesuatu melupakan persekutuan. Jangan sampai ambisi kita melupakan hubungan persahabatan. Jangan sampai ambisi membuat kita tidak peduli pada orang lain. Jangan sampai ambisi yang berlebihan ketika kita gagal langsung kita stres. Jangan sampai ambisi kita mengecewakan orang lain. Jangan sampai ambisi kita menjatuhkan orang lain. Ambisi yang demikian adalah ambisi yang mendatangkan dosa bagi diri kita, karena ambisi kita itu, semangat kita itu tidak mengikuti jalan dan kehendak Tuhan. Nah, kita belajar dari Yosua di hari ini. Dalam bagian firman Tuhan di hari ini. Yosua adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Yehosua atau Ibraninya, Yunaninya menyebut dengan Yesus. Dia dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian, memimpin umat Tuhan memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara, kalau kita lihat perjalanan orang Israel, perjalanan yang panjang dengan begitu banyak kesulitan-kesulitan, pasti semua orang punya ambisi untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa, apalagi Musa sudah mati. Pasti semua orang juga berambisi untuk cepat toh masuk sana, terlalu lama ini, sudah dekat itu Kanaan di depan. Terlalu lama, cepat sudah masuk. Tetapi yang terjadi di situ adalah semua menunggu perintah Tuhan ketika Musa mati. Dan kemudian Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa. Nah, ketika Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel masuk tanah Kanaan, bagi Yosua itu tugas yang penting. Dan Yosua harus bergerak dan bertindak sesuai tugas di situ. Tapi hal yang paling penting, saudara, yang kita pelajari di situ, yang pertama, Yosua mendengar baik. Yosua mendengar dengan baik pesan dan janji Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat 2 sampai dengan ayat 5 di situ. Ketika Tuhan bilang, hambaku Musa telah mati, oleh sebab itu engkau bersama dengan seluruh bangsa ini akan menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dan selanjutnya Tuhan bicara, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan selanjutnya, Yosua mendengar dengan baik pesan dan janji Tuhan itu. Ketika kau mengikuti jalan ini dengan baik, mengikuti semua aturan-aturan dan kehendakku, maka engkau akan masuk ke tanah itu dengan baik. Saudara, selama kita berjuang mencapai impian kita, berjuang mencapai tujuan kita, ya, kita tahu tujuan kita di situ, dan kita akan berupaya mencapai tujuan kita. Tapi untuk mencapai tujuan ke sana, penting kita diam untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita maju, setan tabrak saja.
Sampai tara pikir kita menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain untuk kita bisa mencapai tujuan kita itu. Dengar apa yang Tuhan mau. Mungkin saja di tengah jalan saya mau jadi itu di situ. Tiba-tiba bukan saya, orang lain. Dengar apa yang Tuhan mau. Mungkin Tuhan mau saya di yang lain. Mungkin Tuhan mau saya di sini. Mungkin Tuhan mau saya di situ. Saya ini udah tes pegawai negeri mungkin 10 kali. Tapi tak tembus-tembus. Kenapa ya? Mungkin Tuhan mau kau di sini. Saya langsung ingat dulu. SMA saya paling senang-senang jadi polwani dari SD. Sudah jadi PKS, masuk tim Paskri, Kibra, tim 8. Saya siap untuk tes polwan. Dengan fisik yang sangat-sangat baik waktu SMA itu. Tapi apa yang terjadi? Hari menjelang tes itu saya talipat tidur. Tara bisa bangun-bangun. Karena usus buntu. Batal. STT GKI tidak pernah saya pikirkan untuk jadi seorang pendeta. Itu walaupun saya ini paling rajin sekolah minggu sampai pemuda aktif luar biasa. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pendeta. Tapi ketika pada akhirnya saya harus pergi sekolah sana. Saya mengerti, oh memang Tuhan tak mau. Dulu tes mau jadi suster, tara tembusa marah-marah. Basap teman ini dia yang pendek masa dia yang lulus, saya yang tinggi tidak lulus. Saya protes. Tes SMA mau tes ini lagi. Oh ternyata memang saya harus ke sana. Berusaha walaupun saya marah. Lalu pada akhirnya saya akan mengerti ini kehendak Tuhan bagi saya. Artinya saya mau mencapai tujuan saya di sana. Saya punya keinginan ke sana. Saya mau berjuang untuk capai ke sana. Tapi berjuang dengan cara yang benar dan tidak boleh tidak mendengar suara Tuhan. Berusahalah untuk bisa mendengar kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di setiap langkah kita berusaha mendengar. Kok saya jalan sini saya dapat begini, kok begini, kok dapat begini, ini kok begini. Maksudnya apa? Diamlah tenang, lalu berusahalah untuk mendengar suara Tuhan. Itu penting sekali. Sebab saya berjalan oke, tapi apakah Tuhan menyetujui apa yang saya buat ataukah tidak? Yang kedua, Yosua harus kuat dan teguh untuk membawa Israel sampai ke sana. Tahu Israel dikenal sebagai bangsa yang keras kepala. Ya, karena itu Tuhan bilang berulang kali, ada 4 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat karena untuk capai tujuan itu ya pasti dia akan dapat tantangan. Mungkin saja tantangan dari dalam dirinya sendiri. Terlalu capek bahwa orang-orang ini tambah dong kepala batu melawan. Dia punya pengalaman bersama dengan Musa. Bagaimana Musa bawa dong keluar dari tanah Mesir, terus di tengah jalan dorang berhadapan begini, dong marah-marah, dong protes, dan Musa akhirnya marah juga. Musa menghancurkan 2 loh batu karena kemarahan melihat tindakan orang-orang Israel. Dan pasti berat sekali membawa orang Israel ini masuk tanah Kanaan. Akan ada banyak keluhan, tapi juga ada banyak godaan dari dalam diri. Mungkin saja Yosua bilang, terlalu pusing orang ini, kasih tinggal mereka saja. Bisa saja begitu. Karena itu Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu adalah kuatkan dirimu untuk berjalan bersama umat ini sampai ke tujuan sana. Dan kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang kuperintahkan kepadamu. Bertindak hati-hati. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Jangan salah jadi benar, benar jadi salah. Kadangkala toh mau capai tujuan di sana, yang sudah ya, yang salah tong kasih benar, yang benar tong kasih salah. Tidak bisa demikian. Hal yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa ayat 8, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Jadi Yosua kau bawa umat ini, bawa tapi kau perkatakan firman Tuhan itu.
Yang kau beritakan firman Tuhan, bukan yang kau mau. Kitong kadangkala menyampaikan apa yang kitong mau, bukan yang Tuhan mau. Ya, jadi orang-orang muda, ketika kita mengerjakan satu pekerjaan, ketika kita melakukan satu pelayanan dengan semangat kita yang luar biasa, tapi apa yang kita buat itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi alat yang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada sahabat kita, menyampaikan sesuatu kepada orang lain tentang kebenaran itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ya, di dalam Alkitab. Saya tahunya dari dalam Alkitab. Kehendak Tuhan ada di dalam Alkitab. Contoh, bolehkah seseorang marah? Boleh. Saya boleh marah dia karena kesalahannya, tapi bukan karena kebencian. Dan jangan sampai amarahmu menyimpan amarahmu sampai besok, toh? Boleh. Tetapi yang seperti begini jangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu ketika Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan, ia katakan pada ayat 11-12, ingatlah pada perkataan Musa, jangan lupakan. Karena Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Saudara, kita ingin punya ini, kita ingin capai ini. Lakukan dengan sekuat tenagamu. Dengan ambisimu, tapi ambisi yang positif. Sering saya bilang, kalau saya mau tahu ini, pasti saya akan tahu. Saya akan berjuang belajar sampai saya tahu. Itu ambisi yang positif. Tapi negatif adalah ketika saya berjuang mendapatkan itu, saya berjuang dengan cara yang salah. Saya berjuang dengan menghancurkan orang lain. Ini ambisi yang salah. Nah, saudara, sama dengan saya cinta ade ini sampai, tapi macam suada yang punya. Terus saya berjuang untuk ambil deh saja, kasih tinggal yang sana, supaya putus dengan yang sana. Ini benar atau salah? Bahkan terjawab. Salah. Kan belum menikah. Terus tidak bisa jawab. Salah ketika saya menghancurkan dia untuk apa yang saya inginkan. Itu salah. Ya. Ambisi yang salah adalah ambisi yang mendatangkan dosa bagi diri saya dan bagi orang lain. Selama ambisi kita positif dalam kerangka kehendak Tuhan, lakukanlah dengan semangat yang ada dalam dirimu. Ada begitu banyak hal yang mau dikerjakan PAM tingkat klasis hari ini. Tujuannya besar. Untuk orang-orang muda, anak-anak PAM GKI Manokwari harus berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak bergantung pada siapapun. Dia harus punya keahlian, punya kemampuan banyak hal untuk hidupnya dan hidup orang lain. Ini ambisi yang luar biasa. Ambisi-ambisi ini harus dihidupi di dalam kasih dan kehendak Kristus. Lakukanlah di dalam kehendak Kristus. Kekuatan seseorang terletak pada bagaimana dia menemukan arah dari Allah sendiri dan mengikuti arah itu. Tuhan pasti akan menolong. Apa yang kita kerjakan dalam kehendak Allah. Di mana kita tidak mampu, nanti Allah akan mengerjakannya. Karena itu berjuanglah dengan ambisi kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi bukan menurut cara kita, tapi menurut cara Tuhan. Cara Tuhan apa? Yang membawa kita ke jalan yang benar. Kalau saya mau capai ambisi itu terus tiba-tiba saya menyingkirkan orang lain, terus saya bikin dosa atas apa yang saya buat itu, maka berhentilah. Karena itu ambisi yang salah. Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang memiliki ambisi.
memiliki semangat yang positif yang membawa kita untuk mencapai hal-hal yang baik dalam berkat kasih sayang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Menjadi orang-orang muda yang luar biasa, yang terus memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami, dalam segala tindakan kami. Biarlah apa yang kami mau capai, sebagai orang-orang yang ambisi dengan tujuan yang luar biasa, kami mencapainya menurut cara dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Duet Genta, dipersilahkan memuji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
semuanya. Tuhan Yesus akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk mengiringi persembahan kita lakukan nyanyian rohani 132 ayat 1 dan seterusnya. Di sorga dan di dunia berlimpahlah anugerah yang Kau beri, ya Tuhan kami tidak lain. Terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman yang Kau beri. Karena kesukaan kerja dan rumah dengan berkatnya, bahagia sejahtera yang Kau beri. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa kami di sorga, karena kami bisa hadir mengikuti ibadah baik di gedung gereja, tapi juga yang mengikuti dari rumah secara live streaming. Kami bersyukur kami bisa masih tetap memanggil namamu, masih bisa memuliakan namamu, masih bisa terus memuji Engkau, dan masih bisa untuk mendengar suaramu di hari ini. Seluruh hidup kami adalah persembahan bagimu Bapa. Biarlah di mana saja kami berada, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan bermasyarakat kami terus memuliakan Engkau dengan hidup kami. Terima kasih hari ini kami telah mempersembahkan persembahan syukur yang telah terletak di altar-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan seluruh hidup kami, pakai kami menjadi alat berkat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kelompok kerja pemuda klasis GKI Manokwari boleh tetap ada sampai hari ini untuk menghimpun semua orang-orang muda klasis GKI Manokwari, untuk selalu ada dalam persekutuan bersama dan mengingat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati Ketua KKP, Koordinator PAM Klasis, dan semua anggota, semua pengurus. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka tetap memiliki semangat untuk hidup dan berkarya, menolong orang lain, untuk juga menghargai setiap hidup yang adalah anugerah Tuhan, dengan bekerja dan melakukan hal-hal yang berguna. Ada begitu banyak rencana yang dikerjakan. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Bagaimana supaya anak-anak muda memiliki keahlian di berbagai bidang kehidupan yang menolong mereka untuk bisa hidup oleh usaha dan kerja mereka, tapi juga menolong orang lain. Tuhan memberkati semua rencana-rencana KKP Klasis Manokwari,
supaya mereka akan bekerja melakukan semua ini dengan selalu mengikuti jalan dan kehendak-Mu Bapa. Tuntun dan sertai dalam anugerah-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman PAM GKI Maranatha Kota yang mempersiapkan ibadah hari ini. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dengan sukacita penuh. Di tengah pandemi COVID-19, di mana kota Manokwari terjadi peningkatan orang-orang yang terinfeksi. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka, berikan semangat di dalam diri mereka, supaya mereka tetap semangat untuk tetap hidup, semangat untuk minum obat dan tidak merasa bahwa ini sesuatu penyakit yang mempermalukan diri mereka. Tapi biarlah mereka memiliki semangat dan mampu untuk bisa mengatakan mereka sakit, dan ini akan menolong mereka untuk menolong orang lain juga. Bagi semua yang sampai hari ini tidak peduli, kami rindu supaya mereka juga punya kepedulian, bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi ketika mereka menjaga, mengikuti protokol kesehatan, sesungguhnya itu menunjukkan kepedulian mereka kepada sesama manusia. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan lindungi kami semua, supaya kami semua tetap sehat dalam berkat kasih sayang Tuhan. Para tim medis yang berjuang, Tuhan berikan mereka kuat dan sehat untuk bisa merawat semua pasien yang sakit. Kami boleh berdoa untuk pemerintah dalam perjuangan-perjuangan mereka, sampai pada akhirnya vaksin berhasil. Tuhan memberkati semua usaha dan kerja ini. Terima kasih Bapa, semua yang berjuang untuk kehidupan, semua yang berjuang untuk kemanusiaan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini syukur kami. Terpuji Engkau ya Kristus sekarang dan selamanya. Amin. Saya undang saudara-saudara berdiri. Kita kidungkan pujian berkati dan lindungi kami. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan melindungi saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita, salam kasih, shalom buat semuanya, damai Kristus beserta kita. Iya baik, ibadah kita telah selesai.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu terkasih yang telah membawa kita dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan masuk ke acara yang berikut, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawa oleh Sekretaris PAM Klasis Manokwari. Kepada kakak dipersilakan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat siang hingga sore hari ini kami melaksanakan ibadah PAM tingkat klasis bersama dengan rekan-rekan badan pelayan dan anggota di Jemaat GKI Maranatha Kota. Pertama-tama kami atas nama Persekutuan Anggota Muda PAM tingkat klasis dan kelompok kerja pemuda mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Maranatha Kota yang mana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah di saat siang hari ini, dan yang kedua kepada Ibu pelayan firman. Pada Ibu kami mengucapkan terima kasih. Firman yang tadi disampaikan kepada kami merupakan motivasi untuk kami PAM tingkat klasis GKI Manokwari yang mana akan terus berambisi untuk mandiri di waktu-waktu yang akan datang. Begitu juga untuk badan pelayan dan seluruh anggota muda PAM GKI Maranatha Kota dan semua yang telah memfasilitasi jalannya ibadah mulai dari protokol kesehatan yang dijalankan di depan gereja sampai dengan pemain keyboard dan song leader dan teman-teman semua yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah di saat sore hari ini, siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan yang mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati rekan-rekan sekalian. Dan begitu juga kepada rekan-rekan muda-mudi yang mengambil bagian dalam ibadah di saat sore hari ini, yang hadir di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti lewat live streaming di mana saja berada di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di saat kesempatan siang hari ini. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan kegiatan menjelang 26 Oktober atau kita kenal dengan kegiatan Mansinam Games PAM Klasis GKI Manokwari 2 tahun 2020. Memang kegiatannya tidak semeriah yang beberapa tahun lalu kami laksanakan, tapi kami coba untuk melaksanakannya pada tahun ini karena eventnya kami programkan untuk 2 tahun sekali. Jadi tahun ini pasti akan kami laksanakan, tapi kami tetap menjalankan, tetap produktif dan aman dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di waktu-waktu yang akan datang. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami rancangkan bersama dengan teman-teman di kepengurusan kelompok kerja pemuda, di antaranya adalah webinar LKPG PAM Klasis Manokwari yang direncanakan, sebenarnya rencana awal kami laksanakan pada tanggal 21 besok, tapi karena ada satu dan lain hal yang akan harus kami persiapkan, jadi kami tunda kegiatan tersebut hingga pada tanggal 28 September sampai dengan 3 Oktober yang akan datang. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lomba yang rencana kami laksanakan pada awal Oktober, di antara lainnya adalah kegiatan mini choir, itu paduan suara mini choir dengan jumlah penyanyi ditambah dengan konduktor hanya 17 orang, sedangkan yang vokal group berjumlah 12 orang termasuk musisi
serta ada kegiatan juga solois putra putri dan lomba baca Alkitab putra putri, begitu juga dengan lomba cerdas cermat sejarah GKI. Itu semua sudah kami kemas dalam satu tor kegiatan yang rencananya hari ini atau besok sudah kami sebarkan ke teman-teman Badan Pelayan PAM. Dan Badan Pelayan PAM dari tiap jemaat wajib mengutus satu tim. Jadi satu timnya itu satu tim mini choir, satu tim vocal group, dan satu tim putra putri solois, satu tim putra putri lomba baca Alkitab, dan satu tim cerdas cermat sejarah. Semua ketentuan-ketentuan yang kami coba bahas di dalam tor kegiatan ini, kami semua mengacu pada protokoler kesehatan. Jadi terkait dengan waktu pelaksanaan telah kami tetapkan di dalam tor kegiatan. Kami sangat mengharapkan untuk setiap badan pelayan PAM dan peserta yang akan mengikuti lomba untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang telah kami tetapkan di dalam tor tersebut. Itu beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan Mansinam Games. Dalam waktu dekat atau hari ini atau besok kami sudah seberluaskan tor tersebut kepada teman-teman di masing-masing BPPAM. Yang berikut terkait dengan persiapan usaha dari PAM tingkat klasis yang sedang kami kerjakan, yaitu servis HP dari teman-teman PAM tingkat klasis yang pada tanggal 10 telah selesai mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK Sorong bekerjasama dengan PKK Provinsi Papua Barat. Ada beberapa teman dari PAM klasis Manokwari yang telah kami ikutkan dan telah mendapatkan sertifikat serta bantuan untuk menjadi servis HP. Kami sampaikan saat ini bahwa teman-teman sudah mendapat satu buah lokasi yang mendukung untuk pelaksanaan servis HP itu, usaha servis HP dan penjualan spare part. Jadi sementara ini kami telah mempersiapkan tempat tersebut untuk akan dipakai, akan digunakan dalam waktu-waktu yang akan datang. Jadi tempat tersebut kami ada di lingkungan GKI Maranatha Kota, yaitu tepatnya di Gedung Kaca Bulat. Jadi beberapa waktu ini teman-teman yang ada di kepengurusan sudah mempersiapkan itu, sedang merancang gedung tersebut untuk dipakai nanti. Jadi kami mohon untuk teman-teman yang ada di Maranatha maupun teman-teman yang di rumah, mungkin kami bisa sama-sama berkumpul untuk melihat itu yang merupakan aset daripada PAM klasis ke depan. Itu saja untuk pemberitahuan berikut. Untuk ibadah PAM klasis ini mohon diketahui bahwa ini ibadah yang kedua kali di saat pandemi ini. Ibadah yang pertama kami laksanakan pada bulan lalu di Jemaat Frata Wosi, dan yang kedua di Jemaat Maranatha Kota. Untuk ibadah yang berikut atau ibadah bulan Oktober kami akan laksanakan ibadah tersebut tetap pada protokoler kesehatan. Kami akan laksanakan di Jemaat Petrus Amban pada bulan Oktober. Jadi kami akan tetap melaksanakan dalam protokol kesehatan, yaitu tetap live streaming dan yang pengurus tetap hadir untuk tetap mengikuti ibadah. Itu saja beberapa hal yang atas nama kepengurusan PAM tingkat klasis dan KKP GKI Klasis Manokwari kami sampaikan. Kurang dan lebihnya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Ya baik, terima kasih kepada Kakak Sekretaris PAM Klasis Manokwari yang telah membawa kita dalam sambutan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak hari lepas hari.
Dengan berakhirnya sambutan yang telah kita dengarkan bersama, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara ibadah PAM Klasis Manokwari di Jemaat GKI Maranatha Kota. Kami atas nama Badan Pelayan PAM GKI Maranatha Kota mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ea Yatanoi yang telah membawakan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu hari lepas hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Rein Lopulalan yang telah memimpin kita dengan liturgi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara hari lepas hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh persekutuan anggota muda PAM Klasis Manokwari yang telah mengikuti ibadah secara langsung maupun lewat siaran langsung dari rumah dan di mana saja berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Mars PAM. Persekutuan anggota muda Gereja Kristen Injili di tanah Papua, satukan tekadmu, bulatkan semangatmu, bersaksi bersekutu melayani. Kuatkan percaya, teguhkanlah iman, hidup rukun saling mengasihi. Injil Kristus itulah satu dasar kekuatan kita. Majulah, majulah, kibarkan panji Yesus Kristus. Majulah, majulah, pemuda GKI tetap jaya. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali.